Terima kasih Anda masih bersama kami di Indosiar. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan menaikkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan berani ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap dalam sasaran di tahun 2026 dan 2027. Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Rapat Dewan Gubernur juga menaikkan suku bunga deposit facility 25 basis poin menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,5%. Keputusan untuk menaikkan BI rate yang kedua kalinya di bulan Juni ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, struktur suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan juga akan disesuaikan dengan kenaikan BI rate agar tetap menarik bagi investor asing. BI juga melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10% bagi investor asing untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio ke aset keuangan domestik. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75% tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan himbara. Pemerintah berharap akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara di tengah kenaikan suku bunga acuan. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75% tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan himbara. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan tidak naiknya suku bunga kredit, penyaluran kredit oleh Bank Himbara diharapkan tetap berjalan meski terjadi kenaikan BI rate. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara. Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan BI rate terhadap sektor perbankan dan aktivitas pembiayaan. Dengan harapan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini relaynya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan. Ya. Seperti diketahui, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan BI rate tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Juni 2026. Sebelumnya dalam rapat Dewan Gubernur mingguan pada 9 Juni, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. CEO Dadantara Rosan Ruslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Rosan, keberadaan 5 bank himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Dalam konferensi pers bersama OJK dan DPR, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, memastikan jajaran direksi baru BEI akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal Indonesia. Ia menegaskan upaya reformasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan DPR RI mengumumkan paket direksi Bursa Efek Indonesia di gedung DPR RI pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi menyebutkan pihaknya telah memilih 7 nama direktur dari 4 paket calon yang diajukan kepada OJK. Dalam konferensi pers, Friederika juga menyatakan bahwa masyarakat terus mengawasi keberlanjutan reformasi integritas di pasar modal yang telah digulirkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar. Ia menegaskan bahwa langkah ini akan membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi bursa global yang setara dengan bursa-bursa di negara lain. Kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR RI telah berdiskusi dengan direksi baru Bursa Efek Indonesia dengan agenda utama terkait pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia. Tak hanya kepada Bursa Efek Indonesia, DPR juga meminta OJK untuk memperketat pengawasan ke depan. Berdasarkan hasil tinjauan tahunan 2026, MSCI memutuskan tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. MSCI menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dari sisi aksesibilitas pasar. Namun di saat yang sama, MSCI juga menyoroti beberapa aspek yang dinilai masih memerlukan perbaikan. Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market berdasarkan hasil tinjauan tahunan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis 18 Juni 2026. Keputusan tersebut membuat pasar modal Indonesia terhindar dari potensi penurunan status menjadi frontier market.
Dalam dokumen resmi, MSCI menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan dari sisi aksesibilitas pasar bagi investor global. Meski demikian, lembaga penyedia indeks global itu juga menyoroti beberapa aspek yang dinilai masih memerlukan perbaikan, diantaranya pada indikator kesetaraan hak bagi investor asing. MSCI mengindikasikan masih adanya ruang untuk penyempurnaan. Kemudian sisi tingkat liberalisasi pasar valuta asing juga perlu mendapat perhatian. Keputusan MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang dinilai penting bagi pasar modal domestik. Status tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor global dalam menentukan alokasi investasi, mengingat banyak produk investasi pasif dan dana global mengacu pada klasifikasi pasar MSCI dalam menempatkan dananya di berbagai negara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, MSCI mengevaluasi 5 kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan. Pemirsa, kita beralih ke Jakarta Fair 2026, di mana booth Autotech juga ikut meramaikan perhelatan dari Jakarta Fair 2026. Dan sudah ada rekan kami Indira Utomo di Pekan Raya Jakarta. Indira, apa yang menarik hari ini untuk pemirsa Sindo News TV? Ya, selamat sore Naufal dan juga pemirsa. Kalau Jakarta Fair biasanya identik dengan makanan ataupun barang-barang kekinian, tapi kali ini saya mau ajak Anda untuk kita kuliner sedikit ya, makanan khas Betawi yang mungkin kalau kita nggak jalan-jalan ke PRJ, kita nggak bisa cobain makanan-makanan ini. Dan di belakang saya ini lumayan banyak pengunjungnya dari tadi, memang nggak henti-henti karena banyak pengunjung yang penasaran. Seperti apa sih rasa kuliner khas Betawi? Dan saat ini saya mau coba tanya langsung ya ke abangnya yang lagi ngaduk dodol nih. Halo abang, selamat sore. Sore. Ya bang, boleh dong diperkenalkan namanya dengan bang siapa? Nama saya Ulil. Ya. Bang, kalau boleh tahu nih bahan baku untuk bikin dodol apa sih? Tepung, gula aren, sama kelapa. Dari tadi kan abangnya ngaduk terus nih, nggak berhenti-berhenti. Berapa lama sih bang prosesnya kalau bisa sampai jadi dikemasan kayak gitu? 14 jam lebih. Tapi ramai nggak bang kalau yang pengunjung datang ke sini seperti itu? Rame sih, iya. Oke, ya itu dia tadi pemirsa, abangnya emang ngaduknya lama banget ya, udah kurang lebih 14 jam. Dan di sini nanti hasil jadinya itu banyak rasanya pemirsa, ada original, kemudian durian, kemudian ketan hitam banyak. Dan selain booth dodol, saya juga mau ajak pemirsa jalan-jalan ke stand kuliner yang satu lagi ya, ini ada kerak telur. Tapi saya mau tanya sama pengunjungnya ya. Halo Mbak, selamat sore. Halo, sore. Ya Mbak, kesini sama siapa aja Mbak? Sama teman saya. Mbak beli apa nih? Boleh dong dijelasin? Nih saya beli kerak telur. Berapa Mbak harganya tadi beli? Harganya 35.000. Tujuan utama ke PRJ sebenarnya apa Mbak hari ini? Hari ini mau cari-cari jajanan aja sih, sama mau nonton Nadine Amizah. Oke, kalau kerak telur emang dicari atau gimana nih Mbak? Emang dicari, soalnya aku dari Bandung, aku belum pernah makan kerak telur seumur hidup. Oke, makasih ya Mbak. Ya itu dia tadi perbincangan saya dengan penjual dan juga pembeli yang memang datang ke sini salah satunya mau mencicipi bagaimana sih rasanya kuliner khas Betawi. Dan pemirsa, selain kita bisa jajan makanan kekinian, kita juga bisa coba hal-hal yang identik dengan Betawi untuk memperkaya kuliner begitu khas Betawi. Saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Baik, terima kasih Indra Utomo atas laporannya. Selamat bertugas kembali.